Negara Indonesia nih, perlukan pajak yang sebanyak-banyaknya karena banyak pembangunan yang terhambat gara-gara tak ada anggaran. Tapi pajak mobil Avanza nih sampai 5 juta per mobil. Sedangkan di Indonesia ini ada puluhan juta mobil Avanza di Indonesia. Tapi anggaran yang didapat dari pajak ini tak cukup-cukup juga untuk biaya pembangunan. Pejabat Indonesia nih gajinya besar, tunjangannya besar. Jadi pajak-pajak nih hasilnya harus konsentrasinya ke mereka dulu. Kalau gitu aku nak jadi pejabat Indonesia aja lah beda. Bom waktu kereta cepat Jakarta-Bandung, wos, kejap lagi nak meledak. Dan Antaran turun tangan. Pembangunan IKN dekat Kalimantan tuh dan antara turun tangan tak? Ini proyek pemerintah triliun-triliun nih beda. Pajak masyarakat harus dinaikkan. Pemerintah nak bangun mega proyek, rakyat pula yang kena pajak. Iyalah, Papua dah ditambang emasnya, Kalimantan dah ditambang batu baranya, Sumatera dah diambil minyak kelapa sawitnya. Inilah saatnya menaikkan pajak rakyat Indonesia. Tapi kereta cepat Jakarta-Bandung WOS tuh tak semua rakyat Indonesia yang naik itu. Ya itulah salah engkau. Kenapa tinggal dekat Tanjung Pinang nih? Tinggallah dekat Jakarta-Bandung, jadi bisa merasakan kereta cepat WOS. Kami warga pesisir nih tak perlu kereta cepat. Perlunya tuh kapal pelabuhan. Banyak pulau-pulau yang dekat daerah kami nih masih banyak yang belum ada listrik. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah kebanggaan Indonesia beda. Malaysia, Singapura tak ada. Orang Malaysia bertanya dengan aku, "Engkau pernah tak naik kereta cepat WOS tuh beda?" Aku jawab, "Aku naik sampan. Kemana-mana jalan kaki sama naik sampan aja." Macam mana engkau naik sampan sambil jalan kaki beda? Aku berjalan dulu ke tempat sampan tuh, baru naik sampan dia. Pendanaan kereta cepat WOS Jakarta-Bandung ini 75% pinjaman Cina Development Bank, 25% setoran pemegang saham. Skema dia nih tanpa APBN dan tanpa jaminan pemerintah Indonesia. Dulu masyarakat Indonesia tuh dah terpekik-terpekau tuh. Pembangunan ini pakai APBN tak? Macam mana lagi kelanjutannya nanti? Jadi komposisi pemegang saham kereta cepat Jakarta-Bandung nih beda. 60%-nya milik Indonesia, sedangkan 40%-nya itu milik negara Cina. Habis yang kau cakap bom waktu ini dah kenapa? Dah tak sanggup lagi ke bayar dia ke Cina? Karena sekarang nih operasionalnya terlalu besar, jadi rugi terus. Macam mana nak balikkan modal ke Cina? Tapi kan artis Jakarta sama berita nasional tuh kan dah beritakan kalau yang gunakan kereta cepat tuh banyak. Masa tak ada untung rugi terus? Di semester 1 ini kerugiannya aja udah sampai 1,6 triliun beda. Kalau macam gitu berarti operasional dia ini lebih besar lah daripada keuntungan. Tapi pemerintah pusat ada wacana mau membuat kereta cepat WOS Jakarta-Surabaya. Kau bilang sama pemerintah Indonesia, tambang semua yang ada daerah-daerah ini potensi tambang. Kau tambang keruk semuanya, naikkan pajak setinggi-tingginya. Tapi kalau buat kereta cepat Jakarta-Surabaya, orang Tanjung Pinang pun tak dapat rasakan juga ya beda. Orang Tanjung Pinang nih perlunya jembatan Batam Bintan. Tapi nak buat jembatan Batam Bintan tuh beda, anggarannya pun perlu triliun-triliunan. Pemerintah pusat tak ada anggaran. Itu kereta cepat Jakarta-Bandung ada anggaran, buat IKN ada anggaran. Kalau kita terhubung sama Singapura, untunglah Bom waktu yang dibuat dan dinyalakan sendiri, kata Cahyadi. Cahyadi, engkau ni rakyat biasa ikut cakap pemerintah Indonesia. Tapi kalau kereta cepat nih rugi terus, potensi terburuknya tuh apa beda? Kalau tak beroperasi nanti semakin banyak utangnya, tak mampu bayar macam mana? Pajak mobil Avanza di Indonesia bisa sampai 5 juta, sedangkan di Thailand cuma sampai 150.000. Negara Indonesia nih perlukan pajak yang sebanyak-banyaknya karena banyak pembangunan yang terhambat gara-gara tak ada anggaran. Tapi pajak mobil Avanza nih sampai 5 juta per mobil. Sedangkan di Indonesia ini ada puluhan juta mobil Avanza di Indonesia. Tapi anggaran yang didapat dari pajak ini tak cukup-cukup juga untuk biaya pembangunan. Pejabat Indonesia nih gajinya besar, tunjangannya besar. Jadi pajak-pajak nih hasilnya harus konsentrasinya ke mereka dulu. Kalau gitu aku nak jadi pejabat Indonesia aja lah beda. Kau ni tak mungkin jadi pejabat Indonesia, Kau ni rakyat biasa. Jadi rakyat biasa kayak aku nih nggak bisa menjadi pejabat negara yang gajinya tuh miliar-miliar. Di Indonesia nih kau sekolah tinggi-tinggi, nak pandai-pandai pun belum tentu kau jadi pejabat. Jadi apalah syarat nak menjadi pejabat negara di Indonesia nih? Buktinya sekarang kau tengok, banyak kan orang-orang di Indonesia nih jadi sarjana dan berpendidikan tinggi jadi ojek online. Pajak motor aja naik sekalian 66%. Coba baca STNA kalian, kata Roni. Roni, Indonesia ni perlu pajak sebanyak-banyaknya. Engkau bayar pajak sana. Kalau engkau tak mau bayar pajak, jalan kaki kau kemana-mana. Jalan kaki kemana bayar? Kalau masuk mall iyalah bayar parkir. Jalan kaki masuk ke mall, nanti ke toilet bayar. Iyalah Indonesia nih di mana-mana perlu bayar. Pajak paling gede, gaji pejabat paling gede, UMR rakyat paling kecil. Hebat negaranya nggak bubar sampai sekarang, kata Prasetya. Majulah Singapura. Indonesia ini penghasilan utamanya dari pajak, tapi dikorupsi.
korupsi, pelaku nggak dihukum mati, bebas korupsi lagi, gitu aja terus, kata sewa mobil. Sewa mobil. Mantan koruptor Indonesia aja dikasih penghargaan sama pemerintah Indonesia. Penghargaan apa beda? Entah presiden kasih dia penghargaan, netizen dah sibuk dah. Oh, pas demo-demo tuh presiden kasih penghargaan beda? Kasih penghargaan terus di WFH. Kemana hasil sumber daya alam Indonesia jika pendapatan negara yang terbesar dari pajak, kata Tekstil Bandung. Tekstil Bandung, engkau tahu apa tentang sumber daya alam Indonesia ini dijual ke luar negara? Tugas kau sekarang adalah kerja dan bayar pajak sebanyak-banyaknya. Mahasiswa Malaysia demonstrasi di Kedutaan Besar Indonesia. Mahasiswa Malaysia pun nak unjuk rasa ke DPR Republik Indonesia je. Jadi mahasiswa Malaysia nih demonstrasi, mereka mau menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Indonesia, beda. Halo mahasiswa Malaysia, engkau orang jangan ikut campur sama urusan Indonesia. Nanti engkau orang diserang sama netizen Indonesia yang berbangsa Fufafa. Orang Indon sana nak ganyang Malaysia, korang pula nak jilat Konoha, pindah sanalah bangang, kata Muhammad Razin. Muhammad Razin, betul tuh, aku setuju dengan statement engkau. Orang Indonesia sibuk nak ganyang Malaysia. Tiba dah masuk ke Malaysia jadi kuli, jadi babu. Di sosial media memang banyak tuh netizen Indonesia cakap ganyang Malaysia. Kalau netizen Indonesia tuh udah masuk Malaysia, pasti jadi babu, tengoklah. RM1 Malaysia di tanggal 29 Agustus 2025, RM1 sudah mencapai 3.950. Kalau ringgit Malaysia dah tembus sampai Rp16.000, cek. Weh, dah macam dolar Amerika ringgit Malaysia. Nanti netizen Indonesia di sosial media bilang ganyang Malaysia, ujung-ujungnya kerja dekat Malaysia. Ringgit Malaysia kuasai Indonesia. Karena banyak babu Indonesia kerja di Malaysia. Habis dia orang dekat Indonesia pun tak ada kerja juga, cek. Makanya dia orang kerja dekat Malaysia. Nanti kalau video ini banyak yang komen ganyang Malaysia, macam mana beda? Jawab aja lah, banyak babu Indonesia di Malaysia. Buka mata, jangan tutup mata. Impor dari Cina, nampan program makan bergizi gratis diduga mengandung minyak babi. Indonesia nih korupsi semakin menjadi-jadi, apalagi cuma babi. Kau nih, Indonesia nih negara religius, kau jangan babi-babi. Indonesia nih korupsi sudah makin menjadi-jadi, apalagi cuma babi. Kan baru diduga korupsi, belum babi. Ngapa pula korupsi jadi babi? Indonesia nih negara religius, kau jangan main babi-babi. Kan baru diduga korupsi, belum terbukti. Terbukti jadi babi. Terbukti korupsi. Nasib warga Batam kalau mudik pasti ke Malaysia. Di Indonesia semakin dekat hari perayaan, disitulah tiket pesawat, tiket kapal mahal. Jadi kalau orang Indonesia kalau mau balik kampung, dia harus keluar negeri dulu baru balik ke kampungnya. Di Malaysia, semakin dekat hari raya, semakin banyak potongan harga. Potongan harga apa yang ada di Malaysia? Zaman dulu kalau hari raya di Malaysia, orang lewat tol tuh gratis. Jadi kalau sekarang hari raya di Malaysia jalan tol nggak gratis. Hari raya yang lalu, jalan tol Malaysia masih setengah harga. Kalau di Indonesia harga tiket kapal, harga tiket pesawat naik setinggi-tinggi-tingginya. Fakta mengejutkan terungkap. 266 tambang beroperasi di 477 pulau kecil tanpa izin KKP. Kok bisa negara diam aja? KKP itu apa benda, Cik? Jelaskan dulu. KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indonesia nih negara kaya, baru 477 pulau. Kita masih ada beribu-ribu pulau, habiskan semua. Indonesia nih negara religius, kau jangan nak habis-habiskan aja. Indonesia ini kan salah satu pendapatan terbesarnya itu dari tambang. Kalau di Indonesia pendapatan terbanyaknya dari tambang, kenapa pajak rakyat dinaikkan setinggi-tingginya? Indonesia nih negara religius, jangan naikkan pajak sebanyak-banyaknya. Kalau sedekah tak apa-apa. Sedih sekali tanah air ini dirusak hanya kepentingan pejabat-pejabat oligarki, kata Suroso. Suroso, kalau kau pejabat juga, kau pasti main tambang juga. Indonesia nih negara religius, haram main tambang-tambang tuh.